Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai cara membuat autobiografi. Sebelumnya kita pernah bahas tentang autobiografi ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara membuatnya. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Biografi atau autobiografi adalah karangan tentang riwayat hidup seseorang. Bedanya kalau autobiografi ini penulisnya yang menuliskan riwayat hidupnya sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak menulis riwayat hidup Bapak sendiri, itu disebutnya autobiografi atau autobiografi. Kalau kalian menulis riwayat hidup kalian sendiri, nah itu juga disebutnya autobiografi. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelum kita buat, kita harus tahu dulu di dalam autobiografi itu isinya ada apa saja. Biasanya sesuai dengan namanya ya, riwayat hidup. Berarti menceritakan tentang seseorang mulai dari dia lahir sampai kondisi terakhirnya, begitu ya. Jadi perlu dijelaskan tentang identitas si tokohnya yang mau diceritakan. Dalam hal ini kita sendiri, karena autobiografi kan menceritakan diri sendiri ya. Identitasnya, nama, mungkin tempat tanggal lahir, atau mungkin bisa juga masa kecil ya, hingga kondisi terakhirnya. Kalau misalnya sudah bekerja, berarti sedang bekerja di mana gitu kan. Atau kalau masih bersekolah, berarti bersekolah di mana atau sedang apa begitu. Kegiatan terakhirnya yang sedang dilakukan dan semacamnya. Nah, agar kalian dapat gambaran ya, Bapak akan tampilkan contoh autobiografi yang Bapak buat sendiri. Baik, di sini sudah ada autobiografi sederhana yang Bapak buat. Ini hanya contoh ya, jadi kalian tidak perlu mengikuti sama persis. Kalian bisa buat yang lebih kreatif dari ini. Ini hanya gambaran saja. Karena tidak bisa ditampilkan semua, jadi Bapak tampilkan per paragraf ya. Jadi Bapak bahas per paragraf juga. Mulai dari paragraf pertama. Kalian bisa perhatikan ya. Di sini Bapak coba menuliskan tentang identitas Bapak atau latar belakang ya. Mulai dari nama, lalu ada juga tempat tanggal lahir. Kebetulan karena Bapak lahir dan tinggalnya atau besarnya itu di tempat yang berbeda, itu Bapak tuliskan di sini. Kalau kalian punya informasi lain mengenai diri kalian, nah itu bisa ditambahkan di sini. Misalnya Pak, saya pernah pindah di kota lain misalnya beberapa kali. Nah itu bisa jadi informasi yang bagus untuk ditambahkan di autobiografi. Begitu juga dengan keluarga ya. Mengenai keluarga mau ditambahkan boleh, punya adik misalnya, siapa namanya, atau punya kakak atau orang tua dan semacamnya, begitu ya. Itu tadi paragraf pertama. Selanjutnya paragraf kedua. Nah, di sini Bapak coba menuliskan jenjang pendidikan yang sudah Bapak lalui. Karena Bapak kan sudah melewati jenjang SD ya. Nah, jadi Bapak tuliskan jenjang di atasnya. Ada SMP, SMA, dan terakhir perguruan tinggi. Kalian karena masih SD, jadi tidak perlu ditambah-tambahkan ya. Sesuai dengan apa yang jadi kenyataan gitu. Atau apa yang memang kalian alami. Kalau misalnya masih di SD ya ditulisnya sampai SD saja. Atau yang pernah ikut TK boleh juga ditulis ya dari TK sampai SD berarti. Nah, jika ada informasi yang berkaitan dengan itu yang hanya kalian sendiri yang tahu, kalian juga boleh tambahkan. Mungkin pernah ikut
suatu perlombaan dan menang misalnya, boleh ditambahkan ya. Atau ada pengalaman-pengalaman lain mengenai sekolah, itu juga boleh ditambahkan. Dengan catatan pengalamannya berkaitan dengan diri sendiri, bukan pengalaman orang lain atau bukan pengalaman mengenai orang lain, bukan ya. Pak, saya nggak ada pengalaman, atau Pak, saya nggak pernah ikut lomba. Ya kalau begitu jangan ditulis. Ditulis apa adanya saja. Selanjutnya, di sini Bapak coba tuliskan kesibukan Bapak sehari-hari ya. Karena Bapak bekerja menjadi guru. Nah, di sini Bapak tuliskan ya, bekerja sebagai guru di SDSH Harapan Bangsa. Nah, Bapak juga tambahkan informasi mengenai hobi. Hobi Bapak adalah membaca dan menggambar. Kalian juga bisa tambahkan ya, bukan hanya hobi, tapi juga kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari. Misalnya, selain belajar, kalian juga membantu orang tua misalnya. Membantu orang tua di rumah atau membantu orang tua di mana ya. Bisa dituliskan, sehari-hari selain belajar, aku juga membantu orang tua misalnya. Itu bisa jadi informasi yang menarik ya. Atau hal-hal lainnya. Hobi jelas boleh ditulis. Atau mungkin cita-cita ya. Di sini juga Bapak tuliskan cita-cita Bapak. Boleh jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Misalnya cita-citanya ingin jadi polisi, jadi rencananya ingin bersekolah di mana gitu kan. Boleh, itu boleh ditambahkan. Selama berkaitan dengan diri kalian sendiri ya. Pak, urutannya boleh diubah nggak? Misalnya di paragraf pertama saya mau membicarakan tentang cita-cita. Boleh. Dalam membuat suatu karangan ya, tulisan, itu bisa kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Khususnya autobiografi ya, yang sedang kita pelajari hari ini. Jadi jangan terpaku dengan contoh yang Bapak berikan. Nanti autobiografi ini juga akan Bapak share di grup supaya kalian bisa baca ulang ya. Jadi tidak harus menonton video berulang kali. Lalu kalian pelajari. Selain itu juga Bapak akan tampilkan contoh lain yang juga bisa kalian pelajari ya sebagai referensi. Ya, bagaimana? Sekarang sudah ada gambaran ya, bagaimana sih autobiografi itu? Nah, tugas hari ini adalah membuat autobiografi. Berarti kalian harus membuat karangan tentang riwayat hidup kalian masing-masing ya. Nah, kalian bisa buat autobiografinya sekreatif mungkin. Jadi tidak perlu atau tidak harus mengikuti apa yang sudah Bapak contohkan tadi ya. Urutannya mau diubah boleh nggak Pak? Boleh. Atau informasinya saya mau tambahin ada informasi yang menarik misalnya, itu juga boleh. Karena autobiografi itu kan salah satu tujuannya adalah untuk mengenalkan diri kita sendiri atau mengenalkan seorang tokoh begitu. Jadi bisa dikenal oleh orang banyak. Nah, tidak ada batasan untuk paragraf atau kalimatnya ya. Jadi Bapak tidak membatasi paling sedikit berapa paragraf atau paling banyak berapa paragraf gitu ya. Bapak serahkan ke kalian, tetapi Bapak akan nilai dari keutuhan cerita kalian, keutuhan karangan kalian. Jadi kalau misalnya ceritanya utuh, selesai, maka itu akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Tapi kalau misalnya hanya setengah saja atau tidak selesai, maka nilainya jelas akan berbeda. Bapak harap kalian tidak takut mencoba. Coba saja, jangan takut ya. Kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk tanyakan ke Bapak atau ke Bu Gebi supaya nanti bisa dibimbing ya, atau bisa dikasihkan arahan. Seperti itu ya. Baik, itu tadi pembelajaran kita mengenai autobiografi.
Deskripsi latihannya tetap akan Bapak berikan di grup, jadi kalian baca juga ya. Nanti kalau sudah selesai seperti biasa, kirimkan ke Bapak dan ke Bu Gebi melalui WA. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.